Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sabrian Sakunda Arstama. Sebagai moderator dari kelompok 4 akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, Sabrian Sakunda Arstama. Yang kedua ada Mas Andesta Wistara Satria Kumoro. Yang ketiga ada Mbak Azizah Nuhani Utami. Yang keempat ada Mas Abdurrahman Fadilah. Yang kelima ada Mas Gabriel Khairul Huga. Yang terakhir ada Mbak Titin Dwi Arianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rendahnya Jiwa Kewirausahaan Generasi Muda, Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi. Next slide. Slide selanjutnya. Untuk slide latar belakang masalah akan dijelaskan oleh Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Terima kasih Saudara Sabrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Yang pertama yaitu jumlah wirausahawan yang tidak sebanding dengan populasi penduduk. Berdasarkan data proyeksi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah total penduduk Indonesia saat ini sebesar 258 jiwa. Dari total tersebut, sekitar 67,29% adalah usia produktif atau umur produktif, yaitu kisaran umur 15 sampai 64 tahun. BPS juga membagi menjadi dua kategori usia produktif, yaitu pertama usia sangat produktif dengan kisaran umur 15 sampai 49 tahun dengan total kelompok usia sangat produktif berjumlah 140 juta penduduk. Yang kedua usia produktif dengan kisaran umur 50 sampai 64 tahun dengan jumlah total 34 juta penduduk. Dari total umur produktif tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan bahwa jumlah wirausahawan di Indonesia sangat rendah, yaitu masih di bawah 4%. Selain itu, Badan Pusat Statistik atau BPS juga memaparkan bahwa Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, yaitu di mana ledakan pada usia produktif. Bonus demografi sendiri memiliki sisi positif dan negatif. Yang saya akan angkat di sini adalah sisi positif dari era bonus demografi, yaitu dapat dimanfaatkan untuk perkembangan dan peningkatan yang gencar dalam sektor pembangunan. Selain itu, era bonus demografi ini juga terjadi bersamaan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dengan demikian, generasi muda diharapkan dapat menjadi generasi yang dapat menerima estafet kepemimpinan negara di masa yang akan datang dan membuat perubahan untuk negara ini. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang progresif untuk membawa negeri ini yang seperti yang kita citakan. Selain itu, generasi muda saat ini juga dianggap memiliki potensi, inovasi, dan juga pemikiran kritis yang sangat tajam untuk mengasah potensi diri dan juga soft skill yang mereka miliki. Salah satu cara untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan melatih soft skill yang pada diri mereka, yaitu dengan cara berwirausaha. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk generasi muda itu sendiri dan untuk lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, generasi muda dapat terlibat langsung dalam industri kreatif berbasis teknologi. Namun selain dari itu, ada pula resiko bila generasi milenial ini terlalu fokus terhadap perkembangan teknologi dan tidak mempedulikan mengenai pengelolaan keuangan yang memadai. Pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap produk-produk keuangan sudah cukup tinggi. Namun, kepemilikan langsung terhadap produk-produk keuangan yang bersifat investasi masih rendah. Oleh karena itu, kelompok kami ini mengangkat tema tentang rendahnya minat wirausahaan di generasi muda di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Mas Fadil. Untuk slide selanjutnya. Ada slide tentang rumusan masalah. Slide ini akan dijelaskan oleh Mas Andesta. Silahkan. Baik, terima kasih pada Saudara Sabrian. Di sini menjelaskan tentang bagian rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada makalah kami, yaitu yang pertama, apa sajakah penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda? Lalu yang kedua, apa sajakah dampak yang timbul akibat rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda?
Lalu yang ketiga, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda? Kemudian bagian tujuan juga akan saya jelaskan. Tujuan yang pertama yaitu mendeskripsikan penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda. Lalu tujuan yang kedua yaitu mendeskripsikan dampak yang timbul akibat rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi solusi untuk menyelesaikan masalah rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Andes. Untuk slide selanjutnya. Slide tentang hakikat dan konsep dasar kewirausahaan ini akan dijelaskan oleh Mas Huga. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Sabrian. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama secara bahasa. Apabila kita mengartikan kewirausahaan secara etimologi atau bahasa, maka akan memiliki arti dua kata, yakni wira dan usaha. Wira sendiri memiliki arti pejuang, pahlawan, serta manusia unggul. Sedangkan usaha memiliki arti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian, kata wirausaha memiliki arti pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Yang kedua, menurut sudut pandang para ahli. Takdir A.S. dan Zaid dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan menuliskan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses memulai bisnis baru dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada. Sumber daya itu dapat berupa sumber daya alam, dalam hal ini bahan baku, maupun sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja. Kedua sumber daya itu disatukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bernilai ekonomis. Masih dengan buku yang berjudul sama, yakni Kewirausahaan, namun dengan penulis yang berbeda, yakni Sandiasa, memaparkan pengertian kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada mencari, menentukan, dan mengorganisasikan cara-cara produksi baru agar memperoleh produk yang lebih berkualitas. Pendapat lain disampaikan oleh Ruka. Ruka berpendapat kewirausahaan juga merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi resiko-resiko yang ada, dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Dari beberapa pengertian yang telah saya sampaikan, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah daya yang dimiliki seseorang baik fisik maupun non-fisik dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Peluang-peluang itu diolah dan dimanfaatkan secara inovatif yang diterapkan dalam dunia nyata secara kreatif. Hal itulah yang membawa seorang wirausahawan meraih kesuksesan dalam dunia usaha. Terima kasih, saya kembalikan ke Saudara Sabrian. Terima kasih Mas Yuga atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya. Slide mengenai penyebab masalah. Slide ini akan dijelaskan oleh Mbak Azizah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sabrian atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Yang pertama ada minimnya contoh dan dorongan dari keluarga. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, menjelaskan bahwa rendahnya minat dan pertumbuhan wirausahawan muda di Indonesia antara lain disebabkan oleh minimnya contoh dan dorongan lingkungan keluarga kepada sang anak. Banyak orang tua yang bekerja sebagai pegawai juga mengharapkan anaknya bekerja sebagai pegawai yang dinilai memiliki resiko lebih kecil dibandingkan menjadi pengusaha. Faktor yang kedua ada pola pikir generasi muda yang masih bersifat konvensional. Generasi muda lebih senang bekerja sebagai pegawai daripada bekerja sebagai pegawai kantoran seperti menjadi pegawai negeri sipil atau PNS atau menjadi pegawai kantoran di
sektor swasta. Hal ini terjadi karena mereka berpikir bahwa bekerja sebagai pegawai kantoran kurang banyak tantangannya dan resiko. Sedangkan di sektor kewirausahaan, tantangan dan resiko menjadi situasi yang harus mereka hadapi di setiap saat. Rendahnya kemauan untuk menghadapi resiko dan keberanian menanggung tanggungan menjadi pilihan mereka yang tidak ingin menjadi seorang wirausaha. Sehingga membangkitkan jiwa kewirausahaan di kalangan mereka menjadi kendala tersendiri dan agak sulit untuk merubah perilaku ini. Faktor penyebab yang ketiga ada ketidaksinkronan pembelajaran. Dalam buku yang ditulis Chang yang diterbitkan pada tahun 2012, ia membuktikan gambaran distribusi kegiatan dalam suatu kelas inovasi sangat lemah, menimbulkan daya kreasi mahasiswa sebagai peserta didik juga lemah. Keadaan ini mempengaruhi proses pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Sistem pembelajaran yang inovatif mestinya menonjol pada jumlah sesi untuk problem solving dan diskusi serta eksposisi diikuti dengan unsur-unsur belajar yang lain. Namun, beberapa unsur tersebut tampaknya untuk Indonesia masih lemah karena materi sajian dari pihak dosen lebih dominan. Sekian, terima kasih waktunya. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Aziza. Untuk next slide. Slide tentang dampak yang akan dijelaskan oleh Mbak Titi. Silakan. Ya, terima kasih waktunya Mas Sabrian. Sekarang saya di sini akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda. Untuk yang pertama, memicu meningkatkan pengangguran. Jadi rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda ini dapat memicu meningkatkan pengangguran. Seperti yang terjadi di Indonesia pada saat pandemi ini, Bappenas menghitung tingkat pengangguran terbuka pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2%, dan angka pengangguran diperkirakan naik hingga 5,5 juta orang. Dan pada 2021 nanti, diprediksi jumlah pengangguran akan lebih meningkat lagi hingga 12,7 juta orang. Hal itu dikarenakan lapangan kerja yang sempit akibat kondisi ekonomi suatu negara yang sedang turun. Nah, dapat dilihat dari zaman ke zaman bahwa lapangan kerja semakin menyempit. Nah, memiliki jiwa kewirausahaan sangatlah penting bagi generasi muda saat ini. Dengan mengembangkan ide kreatif dan berwirausaha, jumlah pengangguran akan turun dikarenakan generasi muda sudah dapat menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri, bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, jumlah pengangguran akan menurun. Namun yang dikhawatirkan apabila generasi muda tidak dapat menciptakan ide kreatif dan berwirausaha, mereka akan terkalahkan oleh zaman. Dikarenakan lapangan kerja yang semakin sempit dan hal ini menyebabkan jumlah pengangguran di suatu negara akan terus meningkat. Selanjutnya, yang kedua, adanya rendahnya jiwa kewirausahaan jiwa muda ini dapat jiwa kreatif dan inovatif generasi muda kurang berkembang. Kegiatan berwirausaha memicu tumbuhnya jiwa kreatif dan inovatif bagi generasi muda yang disebabkan oleh motif usaha itu sendiri. Ketika generasi muda berwirausaha, ia bertujuan untuk memperoleh profit sebanyak mungkin. Dengan motif usaha tersebut, secara tidak langsung, mereka dituntut untuk mengembangkan ide dan berinovasi untuk membuat produk yang dijualnya dapat laku keras di pasaran. Mulai dari inovasi produk itu sendiri, pemasaran, dan cara-cara lain yang digunakan untuk menarik minat konsumen. Nah, dengan begitu, jiwa kreatif dan inovatif mereka akan terus berkembang. Sedangkan jika jiwa kewirausahaan generasi muda rendah, generasi muda akan cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat monoton. Mereka akan terus berada di kotak nyaman, mengikuti alur hingga lapangan pekerjaan tersedia. Padahal jika dilihat dari zaman ke zaman, lapangan pekerjaan akan semakin sempit. Nah, untuk poin ketiga, ini menghambat suatu negara untuk menjadi negara maju. Negara maju adalah suatu negara yang mampu memberikan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang tinggal dalam negara tersebut. Sedangkan di Indonesia masih banyak masalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah untuk bangsa Indonesia.
Suatu negara ketika ingin lepas dari statusnya sebagai negara berkembang untuk menjadi negara maju, maka suatu negara harus berusaha untuk lepas dari masalah tersebut. Nah, menurut ALMA tahun 2011, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari total warga negaranya. Sedangkan di negara Indonesia saat ini masih jauh dari angka 2%. Generasi muda menjadi harapan terbesar bagi negara untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila jiwa kewirausahaan para generasi muda rendah, wirausahawan tidak banyak tercipta dan jumlah wirausahawan di Indonesia tidak akan mencapai 2%. Dengan begitu, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara maju. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Titin atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya. Ada slide tentang solusi yang akan dijelaskan oleh Mbak Aziza. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Solusi untuk mengatasi rendahnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Yang pertama ada pembekalan jiwa kewirausahaan. Pembekalan ini diperlukan atau dipersiapkan sejak dini. Apalagi semangat berwirausaha merupakan salah satu kontribusi yang nyata untuk perkembangan bangsa. Jiwa kewirausahaan yang dibangun sekarang ini akan dirasakan manfaatnya pada masa yang akan mendatang. Melalui semangat yang dipersiapkan ini, generasi muda diharapkan dapat menciptakan sendiri lapangan kerjanya, sehingga kaum-kaum reformis ini tidak lagi mencari pekerjaan, tapi justru membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Solusi yang kedua ada perlunya dukungan keluarga untuk berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan juga seharusnya diajarkan di lingkungan keluarga melalui peran orang tua yang tentunya dapat menjadi teladan dan panutan bagi anak yang akan membentuk karakter, keterampilan, serta memberi pengaruh positif untuk anak. Orang tua cenderung akan mendorong dan mendukung keberanian anak untuk berdiri sendiri. Dengan begitu, anak akan mempunyai keyakinan dan percaya diri untuk melalui suatu usaha sesuai keahliannya. Solusi yang ketiga bisa melalui dukungan pendidikan. Menurut Mopanga, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2014, dalam penelitiannya menyatakan ada beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan oleh universitas untuk meningkatkan minat wirausaha generasi muda. Di antaranya melalui, yang pertama, memperbanyak frekuensi praktek kewirausahaan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran kontekstual secara periodik berupa studi lapangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di area kampus. Yang ketiga, ada menyediakan dan melengkapi fasilitas kewirausahaan yang ada di internal kampus seperti laboratorium, galeri, bengkel, dan sejenisnya. Yang keempat, ada mengadakan program khusus seperti inkubator bisnis dan lomba-lomba penulisan rencana usaha bagi mahasiswa. Yang kelima ada mengalokasikan anggaran yang memadai kepada kelompok-kelompok mahasiswa yang setelah melalui seleksi tertentu memenuhi syarat dan memiliki prospek untuk mengembangkan usahanya. Sekian solusi yang dapat saya paparkan. Terima kasih Mbak Aziza atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya. Slide tentang simpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Dari beberapa pembahasan tersebut, kelompok kami mengambil simpulan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, faktor penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda yang tadi telah disebutkan ada 3 poin, yaitu 1, minimnya contoh dan dorongan dari keluarga. Yang kedua, pola pikir generasi muda yang masih bersifat konvensional. Yang ketiga, ketidaksinkronan pembelajaran. Untuk poin simpulan yang kedua yaitu dampak yang terjadi akibat rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda adalah yang pertama, memicu meningkatnya pengangguran. Yang kedua, jiwa kreatif dan inovatif generasi muda kurang berkembang. Yang ketiga,
menghambat suatu negara untuk menjadi negara maju. Poin simpulan yang ketiga yaitu solusi untuk menyelesaikan masalah rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda yang dapat dibagi menjadi 3 poin, yaitu 1. Pembekalan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, perlunya dukungan keluarga untuk berwirausaha. Yang ketiga, dukungan pendidikan. Sekian simpulan untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya tentang syarat yang akan saya paparkan juga. Yang pertama, sebaiknya generasi muda diberi mata pelajaran kewirausahaan saat berada di bangku sekolah, sehingga mereka akan lebih mengetahui tentang kewirausahaan dan akan menaruh minat pada kewirausahaan tersebut. Dengan begitu, nantinya akan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan, sehingga akan mengurangi pengangguran yang ada. Yang kedua, alangkah baiknya keluarga dapat memberikan teladan pada anaknya untuk bersifat mandiri. Dengan teladan tersebut, diharapkan para generasi muda tidak akan merasa takut untuk memulai sesuatu, termasuk untuk memulai berwirausaha. Yang ketiga, sebaiknya lembaga pendidikan lebih melengkapi sarana dan prasarana untuk kegiatan berwirausaha, sehingga para generasi muda dapat merasakan secara langsung kegiatan wirausaha. Dengan begitu, para generasi muda akan mengetahui cara berwirausaha dengan baik dan ingin mencobanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan kepada Mbak Hansa, ingin bertanya apa? Tadi kan dalam solusi sebelumnya perkenalkan saya Kansa Kamila dari Pramesti, izin bertanya. Dalam solusi tadi kan dijelaskan bahwa alternatif cara meningkatkan minat berwirausaha yaitu mengalokasikan anggaran kepada kelompok mahasiswa yang telah melalui seleksi tertentu dan memenuhi syarat serta memiliki prospek untuk mengembangkan usahanya. Nah, menurut kelompok Anda, apakah hal ini sudah dinilai efektif diterapkan di Indonesia? Karena sekarang kita ketahui Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi, sehingga bisa saja salah satu anggota kelompok atau bahkan kelompok mahasiswa tersebut menyelewengkan dana yang diberikan untuk keperluan pribadi. Sekian, terima kasih. Baik, Mbak Kansa, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menampungnya dahulu. Apa ada pertanyaan lain? Mas Dimas, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya. Jadi kalau misalnya generasi muda Indonesia itu mempunyai jiwa wirausahaan semua, apakah itu hal yang positif atau negatif bagi kehidupan bernegara? Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Mbak Zakia. Sebelumnya perkenalkan saya Zakia Nurlaili. Izin bertanya. Tadi disebutkan salah satu dari ketiga solusi yang sudah dipaparkan adalah pembekalan jiwa kewirausahaan. Dan seperti apa, bagaimana bentuk nyata dari solusi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zakia atas pertanyaannya. Silakan Mbak Salvina. Terima kasih atas waktunya. Saya Salvina Maria Arista mau bertanya.
Salah satu penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda adalah pola pikir yang masih konvensional, seperti yang telah dijelaskan di PPT tadi. Namun, realitanya pemuda zaman sekarang lebih memilih untuk menjadi YouTuber atau selebgram daripada wirausahawan ataupun pegawai negeri. Nah, menurut kalian, apakah pekerjaan sebagai YouTuber atau selebgram juga tergolong pola pikir yang konvensional? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Salvina. Apa ada yang ingin bertanya kembali? Silakan Mas Aksan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aksan Firmansyah Prakoso. Di sektor kewirausahaan terdapat tantangan dan resiko menjadi situasi yang harus selalu dihadapi setiap saat. Yang ingin saya sampaikan adalah apa saja tantangan dan resiko seorang kewirausahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Aksan. Silakan Mas Rizky Anun. Ya, terima kasih Mas Sabrian atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Anun Prasetyo dari kelompok 3, izin bertanya. Seperti yang kita tahu bahwasanya di masa ini sudah banyak wira swasta. Sebelumnya disebutkan oleh Fadil bahwasanya Saudara Fadil bahwasanya wira swasta masih sedikit. Walaupun sudah sedikit, sudah banyak beberapa wira swasta yang usahanya udah maju dan lebih terkenal daripada yang lain. Nah, apabila sekarang dimunculkan wirausaha baru yang wirausaha yang baru, nah itu kan tentunya akan wirausaha baru itu akan sulit untuk bersaing karena sudah ada sebelumnya wirausaha yang sebelumnya. Oleh karena itu saya ingin bertanya bagaimana langkah-langkah atau langkah-langkah yang bisa diambil agar wirausaha yang baru ini bisa bersaing dengan yang sudah ada sebelum wirausaha yang baru ini muncul gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Rizky Anung. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Mas Yusafat. Mohon maaf. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sofat bin Haryanto dari kelompok 3. Disebutkan tadi, salah satu penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda adalah minimnya contoh dan dorongan keluarga. Menurut kalian, bagaimana jika dalam satu keluarga tidak ada yang memiliki pengalaman dalam berwirausaha? Apakah minimnya contoh dan dukungan keluarga tetap menjadi faktor penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda? Atau ada faktor penyebab lain yang memicu terjadi penyebab minimnya contoh dan dorongan dari keluarga? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Yusafat. Apakah ada pertanyaan kembali? Baik, terima kasih. Jadi kelompok kami akan menjawab pertanyaannya satu-satu. Silakan dari kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Baik Mas Sabrian, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Mbak Hansa. Saya ulangi pertanyaannya. Dalam solusi dijelaskan bahwa alternatif cara meningkatkan minat berwirausaha yaitu dengan mengalokasikan anggaran kepada kelompok mahasiswa yang telah melalui seleksi tertentu memenuhi syarat serta prospek untuk mengembangkan usaha. Menurut kelompok Anda, apakah hal ini sudah nilai efektif diterapkan di Indonesia? Karena seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi sehingga bisa saja salah satu anggota kelompok atau bahkan sekelompok mahasiswa tersebut menyelewengkan dana yang telah diberikan untuk keperluan pribadi. Menurut kelompok kami,
konsep ini dinilai efektif karena apa? Karena konsep ini menemukan antara pihak yang memiliki kreativitas tapi tidak memiliki dana dengan pihak yang memiliki dana tapi tidak memiliki rencana. Jadi konsep ini mengakomodasikan dua pihak tersebut yang nantinya akan berkembang dengan baik. Namun pada realitanya perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut. Pengawasan itu dapat berupa pelaporan pemanfaatan dana yang telah diberikan. Contohnya dengan melaporkan setiap kuartal atau 3 bulan sekali maupun setiap tahun. Dengan dilakukan pelaporan ini dimaksudkan agar tidak terjadi seperti hal tadi korupsi atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mas Yuga. Apakah sudah cukup Mbak Khansa? Ya, menurut saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab dari kelompok 4? Izin menjawab pertanyaan Mas Dimas. Saya Titin Arianti dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan Dimas Arya Putra. Ya, jadi tadi pertanyaan Dimas, itu apakah hal yang baik atau buruk apabila seluruh generasi muda memiliki jiwa kewirausahaan? Nah, apabila seluruh generasi muda memiliki jiwa kewirausahaan, ini dapat menyebabkan persaingan yang ketat, persaingan penjualan yang ketat. Nah, dari persaingan yang ketat ini dapat menimbulkan ada baiknya, ada buruknya juga. Baiknya adalah ini memicu kreativitas para generasi muda untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan usahanya. Nah, positifnya ada negatifnya adalah penjualan jadi sulit karena banyaknya ide-ide yang muncul, penjualan menjadi sulit karena banyaknya persaingan. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika banyak generasi muda yang memiliki jiwa kewirausahaan, ini juga dapat membuat banyaknya tersedianya lapangan kerja karena berdirinya perusahaan-perusahaan dari generasi muda tersebut yang nantinya akan menjadi perusahaan. Buruknya, perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja karena di sini Mas Dimas menyebutkan semua generasi muda memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, selanjutnya perusahaan akan sulit untuk berjalan karena minimnya tenaga kerja yang disebabkan karena banyaknya generasi muda yang ingin menjadi seorang wirausahawan. Seperti itu. Jadi perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya karena semua generasi muda ingin menjadi wirausahawan. Siapa yang jadi karyawannya seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak Titin atas jawabannya. Dari kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab kembali? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zakia. Jadi pertanyaannya, seperti apa bentuk pembekalan jiwa kewirausahaan yang akan dilakukan untuk generasi muda? Bentuk kegiatan pembekalan jiwa kewirausahaan yang akan dilakukan ini bisa dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan penjelasan keuntungan menjadi wirausaha pada generasi muda. Yang kedua, memberikan penjelasan menciptakan produk yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Yang keempat, memberikan pemahaman bagaimana menjadi wirausaha yang sukses. Yang kelima, bisa memberikan pemahaman keuntungan tentang bisnis online. Yang keenam, memberikan pelatihan cara melakukan bisnis online. Dan yang ketujuh, bisa dengan mendampingi melakukan bisnis online. Seperti itu, apakah sudah jelas?
Sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Ziza atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab untuk pertanyaannya Mbak Salvina. Pertanyaannya tadi, salah satu penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan pada generasi muda adalah pola pikir yang masih konvensional. Namun realitanya, pemuda zaman sekarang lebih memilih untuk menjadi YouTuber atau selebgram. Menurut kelompok 4, pekerjaan sebagai YouTuber atau selebgram juga tergolong pola pikir yang konvensional. Menurut kelompok kami, YouTuber atau selebgram itu tidak tergolong dalam pola pikir konvensional karena pastinya ada tantangan dan risiko yang harus dihadapi oleh YouTuber dan selebgram tersebut. Salah satunya adalah mereka akan kehilangan privasinya. Hal ini dikarenakan setelah menjadi YouTuber atau selebgram, nantinya dimungkinkan akan ada banyak orang yang ingin mengetahui kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka menjadi tidak bebas seperti sebelumnya. Selain itu, para YouTuber atau selebgram ini juga menghadapi para haters yang sering memberikan kritikan pedas. Jadi, dapat disimpulkan, para YouTuber atau selebgram ini harus kuat menghadapi banyak rintangan yang ada, sehingga tidak termasuk dalam pola pikir konvensional. Mbak Salvina. Baik, terima kasih. Sudah cukup menurut saya. Terima kasih. Dari kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab kembali? Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Saudara Ahsan Firmansyah. Saya bacakan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, yang pertama yaitu di sektor kewirausahaan, tantangan dan risiko menjadi situasi yang harus selalu dihadapi setiap saat. Lalu apa saja tantangan dan risiko seorang kewirausahaan? Baik, izin menjawab. Menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan risiko bagi seorang wirausaha. Yang pertama, yaitu tentunya adalah kerugian. Nah, kerugian ini menjadi faktor risiko utama bagi seorang wirausaha. Kalau nggak untung, ya rugi. Kerugian adalah hal yang sangat ditakutkan bagi para pelaku usaha. Secara teknis, kerugian dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kerugian ringan yang tidak terlalu memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Dan yang kedua adalah rugi yang membuat berhentinya suatu kegiatan wirausaha atau yang dikenal bangkrut. Biasanya kerugian ini disebabkan karena beberapa hal, seperti kurang tepatnya manajemen yang dijalankan, pengambilan keputusan yang salah, kurangnya skill dan pengalaman, atau mungkin bisa karena faktor eksternal atau dari luar, ya seperti bencana alam. Maka untuk itu, jika terdapat tanda-tanda akan kerugian pada usaha yang dijalankan, kita harus siap menghadapinya dengan pikiran positif untuk mencari jalan keluar atau solusi. Lalu, tantangan yang kedua yaitu adalah kondisi pasar yang tidak stabil. Kondisi pasar di sini yang dimaksud adalah kondisi ekonomi suatu negara atau mungkin bisa global. Kondisi pasar mempengaruhi perekonomian, seperti contohnya adalah harga bahan baku, di mana harga bahan baku bisa berubah sewaktu-waktu, yang kadang bisa membuat para pelaku usaha bingung. Ketika harga bahan baku naik, pelaku usaha tidak bisa begitu saja menaikkan produk yang ditawarkan, karena hal itu dapat mengakibatkan konsumen beralih ke produk lain yang lebih murah. Namun, apabila harganya tetap, kita tentu mengalami kerugian. Maka, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mengurangi kuota produksi. Kemudian faktor yang ketiga adalah persaingan. Persaingannya di sini yang dimaksud adalah persaingan dengan badan usaha lain. Nah, persaingan di sini
ada yang sehat dan tidak sehat, karena memang kegiatan usaha ini dijalankan dengan banyak menghalalkan segala cara. Kan tidak ada yang mau kan kegiatan usaha kok dapatnya rugi terus. Solusi yang dapat kita hadapi, solusi untuk menghadapi persaingan yang ketat ini adalah dengan bersaing sehat. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Berpikirlah untuk lebih kreatif dan inovatif. Dengan begitu, orang akan memilih ke produk atau layanan yang kita tawarkan. Lalu, faktor selanjutnya adalah psikologi dan mental. Memulai usaha sendiri tentu membutuhkan tekad dan kerja keras, serta waktu yang cukup, dan kekuatan emosi yang stabil. Kemungkinan gagal memang suatu hal yang tidak bisa dihindari, tetapi seorang wirausaha harus bisa menerima berbagai risiko apapun yang dihadapi oleh badan usahanya. Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan kerja keras dan berani menghadapi risiko yang ada. Yang kelima adalah pengalaman. Memang menjalankan suatu usaha bukan suatu perkara yang mudah. Tentu para pelaku usaha harus menghadapi berbagai kesulitan sebelum sampai mencapai titik kesuksesannya. Para pelaku usaha tentu harus belajar bagaimana caranya wirausaha, belajar dari pengalaman, belajar dari semua yang telah terjadi pada kegiatan usahanya. Solusi yang tepat adalah kita memerlukan pembimbing yang baik dalam kita berwirausaha. Mungkin bisa memberikan saran, atau mungkin kritik yang sekiranya perlu kita kembangkan. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja SDM yang tepat. Mungkin banyak faktor, salah satu faktor yang tantangan yang harus dihadapi adalah orang-orang yang berbeda-beda, tetapi kita perlu untuk menyatukan mereka dalam cita-cita sesuai dengan tujuan bagaimana kita berwirausaha. Tidak hanya staf, mungkin seperti yang poin 5 tadi, kita juga untuk solusinya kita butuh pembimbing yang mampu untuk memberikan saran, kritik, dan solusi sehingga perusahaan kita dapat berkembang. Sehingga kegiatan wirausaha bisa berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Sekian dari saya, mungkin ada tanggapan dari Saudara Ahsan? Tidak ada. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Andes atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4, ada yang ingin menjawab? Izin untuk menjawab Mas Sabrian. Silakan. Ya, baik. Saya ulangi pertanyaannya. Seperti yang kita tahu, sudah banyak wirausahawan yang bergerak dan sukses di bidangnya masing-masing. Dengan kata lain, persaingan yang ada akan ketat sekali. Lantas, bagaimana langkah yang bisa diambil untuk membuat wirausahawan yang baru lahir dapat bersaing di masa ini tanpa menghilangkan persaingan? Jadi di masa sekarang itu kita lebih ditekankan pada kreativitas dan inovasi. Maka dari itu, jika wirausahaan 1, wirausahaan 2 itu sukses, kita diharuskan untuk melihat celah yang ada di antara kesuksesan dua orang tersebut. Misalnya, wirausahaan A berjualan ayam bakar memiliki pelanggan yang sukses, dan wirausahaan B berjualan ayam bakar dengan pelanggan yang sukses pula. Maka kita mencari celah di antara dua ini. Misalnya kita menyediakan tisu bagi dua wirausahaan tersebut
sebagai usaha kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mas Huga. Untuk Mas Anung, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 4, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Yusafat akan saya jawab. Saya Abdurrahman Fadilah dari kelompok 4 izin menanggapi dari pertanyaan Mas Yusafat. Pertanyaannya adalah pertanyaannya tadi yang saya tangkap adalah penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan generasi muda dan minimnya contoh dari keluarga adalah salah satu faktor. Menurut kalian, jika keluarga tersebut tidak memiliki pengalaman dalam berwirausaha, apakah minimnya contoh dan dukungan keluarga tetap menjadi faktor penyebab rendahnya jiwa kewirausahaan? Baik, akan saya jawab. Menurut saya, jika ada kejadian seperti yang ditanyakan tersebut, memang tidak selalu faktor keluarga yang disoroti. Tetapi harus ada faktor internal, yaitu dari diri sendiri untuk mewujudkan usaha tersebut. Contohnya, banyak orang tua saat ini masih memikirkan tentang kerja konvensional yang memiliki gaji tetap, seperti contoh PNS dan sebagainya. Maka orang tua ini takut untuk membimbing anaknya menjadi wirausahawan karena takut akan kerugian yang sangat besar dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita ketahui bahwa berwirausahaan ini adalah usaha yang kita miliki sendiri dan kita bisa kontrol sendiri, mulai dari untungnya, ruginya, dan jalannya usaha ini. Jadi menurut saya memang contoh dan dukungan keluarga itu tetap menjadi faktor, tapi bukan faktor utama. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Fadil. Sudah terjawab semua pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.